Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pendidikan 1, yang terhormat pengajar praktek yakni Bapak Muhammad Mahdum, yang terhormat Komite Paguyuban dan Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pendidikan 1. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali yakni dalam acara pendampingan individu CGP Angkatan 5 Kabupaten Tuban dalam keadaan sehatul afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam ucapan Allahumma sholli ala Muhammad semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat bimbingan beliaulah kita semua dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batin. Dan langsung saja saya di sini selaku pembawa acara, maka akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dirangkai acara yang kedua yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga doa bersama, dan acara yang keempat yakni acara inti sosialisasi dan diskusi perangkat perubahan dan diskusi guru penggerak rencana prakarsa perubahan menggunakan paradigma dan ilmu di aplikasi dengan visi-misi yang mengartikulasi belajar Pancasila. Dan yang kedua yakni dari pengajar praktek nanti disampaikan oleh Bapak Muhammad Mahdum. Demikian sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah yang mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat membawa berkah untuk kita semua. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni acara yang kedua yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pendidikan 1 kepada Bapak Sunarko SPD MPD dihadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Yang kami hormati Bapak Mahdum MPD, pengajar praktek dari tim tingkat provinsi, ya Pak ya. Provinsi itu pusat nih, pusat ya, dari pusat. Yang kami banggakan teman-teman jajaran Bapak Ibu Guru SD Pendidikan 1 dari jajaran komite paguyuban kelas yang sangat saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka menghadiri undangan dari Pak Roni dengan kondisi yang sehat. Kedua kalinya mudah-mudahan salam dan salam senantiasa tertuju kepada baginda Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita sekalian. Mudah-mudahan di akhir kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ibu-ibu yang saya, bapak ibu yang saya hormati, khususnya dari jajaran komite dan paguyuban, bingung kadang diundang no sekolah no nopo kendala opo kan itu ya Mbak
seperti Mbak Dina, Mbak Wahyu, Mas Pringgo ya. Nah ini perlu saya sampaikan, Pak Roni ini adalah salah satu di antara di Kecamatan Pelumpang ya. Pak Roni ini terjaring menjadi calon guru penggerak program CGP. CGP itu calon guru penggerak. Nah, Pak Roni ini di Pelumpang hanya satu-satunya yang lolos di angkatan 5. Ini Pak Roni. Ini masa apa yang istilahnya pendampingannya di klubnya ini selama hampir 6 bulan. 6 bulan selesai. Sowi tugasnya luar biasa, masih pegel. Ya, saya tuh melihat aja tugasnya itu sudah keselan. Ya. Kemudian banyak hal positif yang diperoleh apabila nanti lulus calon guru penggerak. Calon guru penggerak itu piye apa toh Pak? Mungkin yang Mas Pringgo komite juga masih bingung. Ke depan dan juga sudah berjalan, lembaga SD SMP ini diharapkan menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diantaranya yang harus dipenuhi adalah sekolahnya itu sekolah penggerak, gurunya juga ada guru penggeraknya, kemudian kepala sekolahnya juga kepala sekolah penggerak. Nah kebetulan kemarin saya tidak lolos di tahap berikutnya, sudah masuk ke tahap 2 Mas Pak Madun ya. Tapi saya bersyukur sekali tidak ada jadi peserta. Saya sudah berdoa, sungguh-sungguh berdoa kemarin itu jangan sampai lolos menjadi peserta sekolah penggerak karena ribet, banyak tugas, banyak pekerjaan dari saya yang nah ditambahin jeglek khawatir jeglek. Jadi Pak Roni ini salah satu di Kecamatan Pelumpang yang melaju menjadi calon guru penggerak. Di antaranya manfaatnya sebenarnya dari kepala sekolah ini tanpa tes, dengan bermodal sertifikat dari calon guru penggerak itu manfaatnya di antaranya menjadi kepala sekolah tanpa seleksi. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Makdum maupun Pak Roni. Pak Makdum, pokoknya jenengan ojo susu ya di guru, di kepala sekolah, di pengawas. Nah balik no widang, ojo no Pelumpang. Aku kadung no Pelumpang ini ki soal balik no widang. Masalahnya diganduli K3, diganduli ke koperasi. Akhirnya semua wancep no widang. Nah jenengan kan mari kita tambah boyo lompat ke Pelumpang mungkin harus dimudah. Jenengan punya talenta, punya prestasi, saya yakin untuk mutasi itu nggak masalah. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya semua pihak. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam kami memberikan sambutan untuk pendampingan individu untuk Pak Makdum dianggap kurang berkenan. Ya, cara menghormatnya mungkin hanya seperti ini. Ya bos kotak boy sini opo ya gak pada iku nah sing di nawejo aku sing kena di dahan jeneng monggo, tapi kira-kira makan siangnya ora ono makan siangnya insyaallah enggak ada. Bisa nanti makan sendiri di itu di bakso, tapi nanti bayar sendiri tidak ada saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pinggul 1. Acara selanjutnya yakni doa. Marilah kita berdoa bersama, semoga acara pada siang hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdi wa'afin anhu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik.
Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal afwa inda al-hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar rabbi zidni ilma wa ilhiqni bis salihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dari doa yang telah kita panjatkan bersama, acara ini dapat membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni acara inti tentang sosialisasi dan diskusi prakarsa perubahan dan visi guru penggerak rencana prakarsa perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif dengan visi misi yang mengartikulasi profil belajar Pancasila, yang dalam hal ini sepenuhnya saya serahkan kepada saya ralat untuk yang pertama, yakni prakata dari pengajar praktek, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mahdum MPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama fil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dawil ulum wal hikam ma'badu. Yang saya hormati kepala SMP, kepala SD 1 Penidon Bapak Sinar PMPD, juga guru saya yang saya takdimi, Bapak Ibu guru SDN 1 Penidon, dan juga Ketua Komite Paguyuban, dan juga yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara diskusi visi misi sekolah. Sebelum diskusi dimulai, sedikit saya memberikan pengantar bahwa dunia pendidikan sekarang itu berubah begitu cepat, apalagi setelah pandemi, ya, anak-anak dipaksa untuk bisa belajar menggunakan perangkat teknologi. Yang dulu Bapak Ibu guru gaptek dan dapan, sekarang sudah biasa pakai perangkat teknologi untuk pembelajaran. Nah, sejalan dengan itu, karena pendidikan terus berubah, maka kita sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan juga harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Karena kalau kita diam, maka kita akan tertinggal oleh perubahan itu. Nah, tujuannya diskusi ini adalah menyesuaikan apakah program sekolah, visi misi sekolah yang sudah dicanangkan selama ini, apakah sesuai dengan perkembangan zaman, kaitannya juga dengan implementasi atau pelaksanaan kurikulum merdeka. Singkatnya ngeten sipun Bapak Ibu, tujuan pendidikan itu kan untuk anak-anak kita. Nah, anak-anak kita itu tipenya macam-macam. Ibarat petani gitu, yang menanam padi, yang menanam jagung, yang nandur kacang, yang nandur terong, dan lain-lain. Nah, harapannya guru itu bisa berperan sebagai petani. Nek muridnya koyok jagung, ya di rumah koyok dene jagung. Ojo kok muridnya tipenya jagung di rumah koyok melon. Yang betul cocok, mungkin dadine mboten optimal. Muridnya bertipe padi,
dipupuk nganggo pupuk jagung, ngoten kan nggih boten cocok. Meskipun tetap bisa tumbuh, tetapi tidak optimal. Harapannya itu dengan adanya program guru penggerak ini, guru-guru juga bisa belajar lebih tepat lagi dalam ngopeni putra-putri panjenengan sedaya. Kesannya boten salah kedating. Ngoten iki. Nek anak itu sudah sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan kodrat zamannya, insya Allah nanti juga akan mudah untuk dikembangkan potensinya. Contoh yang saya maksud ya, paham ya? Nah itu, nanti tujuannya diskusi seperti ini. Mudah-mudahan beberapa visi sekolah nanti yang direncanakan untuk pengembangan sekolah, kalau memang dianggap sudah bagus, ya monggo diteruskan. Kalau misalkan memang belum sesuai, ya bisa diperbaiki. Kalaupun memang ada hal-hal yang perlu ditambahkan, ya ditambahkan. Monggo bebas mawon, tergantung panjenengan. Nah, untuk diskusi nanti akan dipandu langsung oleh Pak Roni selaku calon guru penggerak Kemdikbud Angkatan 5. Pemerintah itu membuka sekitar 200.000 calon guru penggerak seluruh Indonesia sampai tahun 2024. Nah harapannya guru-guru penggerak itu nanti bisa menularkan hal-hal yang baik di sekolahnya masing-masing, sekaligus juga mengajar atau memberikan inspirasi bagi guru lain agar juga bisa melakukan yang sama. Meskipun saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini itu sebetulnya juga sudah merupakan guru penggerak, sudah banyak berbuat untuk anak-anak, tetapi kurang-kurang stempelnya gitu. Pak Roni ini ada stempelnya. Walaupun tidak ada guru penggerak, insya Allah Pak Roni ya dari dulu akan tetap rajin, dengan juga akan sama gitu. Nah ini harapannya dengan adanya program ini bisa lebih bagus lagi. Makatan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian prakata dari Bapak Muhammad Mahdum MPD. Kami aturkan terima kasih. Selanjutnya yakni sosialisasi dan diskusi prakarsa perubahan dan visi guru penggerak, rencana prakarsa perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif dengan visi misi yang mengartikulasi profil pelajar Pancasila. Yang dalam hal ini sebenarnya saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Ahmad Zamroni, SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Kang hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sunarko, kang hormati Bapak PP, Bapak Mahdum, dan komite serta paguyuban lan sedaya kemawon Bapak Ibu guru SDN Pendidikan 1 ingkang kula hormati. Alhamdulillah dinten menika kula panjenengan saged ngrawuhi teng mriki nggih tak campur basa Jawa basa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Nah biasa pengajian nggih basa Jawa mestinya. Kali ini sudah dijelaskan tadi, langsung saja karena waktunya tidak banyak, karena 12:30 saya harus di dinas kabupaten mewakili Kecamatan Pelumpang. Ada pertemuan Proktor Pak Mahdum SD tanggal 17 itu ada gladi, terus nanti dilanjutkan tanggal 24. Karena saya tadi mendata di Kecamatan Pelumpang masih ada beberapa SD yang belum upload persiapan ANBK. ANBK itu Asesmen Nasional Berbasis Komputer khusus kelas 5 yang kemarin sudah ada simulasi ya, sehingga mungkin nanti agak saya percepat. Ada beberapa yang saya perlu diskusikan di sini, yaitu prakarsa perubahan. Apa toh yang dimaksud prakarsa perubahan? Di sini langsung saja. Topik yang akan kita bahas adalah poinnya untuk dibicarakan rencana prakarsa perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif.
Ini bukan hanya Bapak Ibu guru yang tahu, tapi wali murid dan juga komite wajib paham tentang ini, sehingga bisa terkoneksi antara wali murid, paguyuban dan juga komite dengan sekolah. Itu nanti satu tujuan yang selama ini mungkin belum kita laksanakan, yang semestinya setiap tahun jenengan itu diwajibkan terlibat dalam ada revisi kurikulum. Apa yang diinginkan dari wali murid terhadap sekolah itu bagaimana. Nah, ini kita mulai dari sini. Tujuannya untuk apa? Jadi calon guru penggerak ini berkolaborasi dengan warga sekolah. Jenengan itu warga sekolah. Warga sekolah itu yang mulai dari murid, guru, wali murid dan seterusnya. Menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi dan kekuatan diri dan membuat kalimat prakarsa perbuahan. Nah, saya kepengen paling tidak jenengan punya ide-ide nantinya, kira-kira kekuatan di penidon 1 itu apa terhadap anak-anak, sehingga nanti potensi-potensi yang ada masukan dari wali murid itu bisa dimasukkan ke program sekolah, sehingga sekolah nanti bisa membuat program yang sesuai dengan potensi siswa yang ada, dan itu dikembangkan sesuai dengan yang dijelaskan Pak Madum tadi. Ibarat guru ini adalah petani, nek nanam jagung yo mestinya di rumah sesuai dengan tanam jagung. Misalkan saya kurang paham betul tentang pertanian ya. Misalkan jagung itu tidak perlu air banyak, ternyata tak gerojoki air banyak sekali, ilmu pokoknya tak kasih terus saja. Apa yang terjadi? Siswanya yang tepar. Maksudnya itu ngeblank. Ya, maksudnya itu. Jadi disesuaikan dengan potensi yang ada. Yang kedua adalah nanti calon guru penggerak berkolaborasi dengan jenengan ini warga sekolah menyusun bagja. Bagja itu apa? Nanti saya jelaskan sedikit berdasarkan kalimat prakarsa perubahan yang telah ditentukan. Kalau ini sesuai dengan apa yang saya programkan, nanti bisa di itu ya. Nanti kita bahasanya adalah pengertian visi dari berbagai sumber. Visi itu apa? Mengenal filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perlu diingat bahwasanya sekarang pendidikan kurikulum penggerak itu lebih banyak mengadopsi dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ngertos ya, Ki Hajar Dewantara niku sinten? Bapak pendidikan Indonesia, dan itu luar biasa. Ternyata sekarang baru ketemu dan akan diadopsi di pendidikan kita. Yang ketiga adalah prakarsa manajemen perubahan. Perubahan apa yang harus kita lakukan? Mimpi tentang murid di masa depan. Saya punya mimpi. Nah, nanti coba jenengan lihat mimpi saya ini sesuai atau tidak dengan penidon 1. Kalau kurang sesuai nanti kita diskusikan. 5 visi guru yaitu visi saya nanti, dan yang ke-6 adalah visi misi SDN penidon 1. Langsung saja, visi itu apa toh? Kalau menurut bahasanya, pandangan dan wawasan ke depan terkait cita-cita, inspirasi, motivasi, serta keunggulan kekuatan seluruh warga sekolah terkait wujud sekolah di masa yang akan datang. Mimpi jenengan, mimpi kita SDN penidon 1 itu akan seperti apa ke depannya? Murid-muridnya akan dibawa kemana? Itu visi kita. Ini yang disebut dengan visi. Kalau sesuai dengan KBBI, kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Nah, bahasa KBBI rodok angel, wis mau langsung. Mimpi kita akan kita bawa kemana SDN penidon 1. Jadi nanti visinya ini, visi pendidikan 1, kita lihat apakah sudah sesuai atau belum. Nah, visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang maju. Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Apa-apa saiki dihubungkan dengan Pancasila. Pelajar Pancasila yang berkarakter, yang mempunyai karakter mulia, sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, harus bertuhan, artinya ya paling tidak berakhlakul karimah.
dan kreatif dan seterusnya. Profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten loh. Pelajar sepanjang hayat. Ini yang perlu dipahami. Berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kenapa sekarang Pancasila terus digaungkan terus? Banyak orang pintar, ke depan korupsi. Itu yang jadi masalah itu. Mesti seperti itu. Banyak orang-orang yang diciptakan dahulu itu hanya kompetensi kognitif saja, pengetahuan nih, tuh pinter-pinteran akhirnya minteri. Itu yang jadi masalah. Sehingga profil pelajar Pancasila selalu digaungkan untuk memperbaiki akhlak kita. Itu salah satu dari tujuan dari pendidikan ini. Kita ironis sekali ketika tahu di Kanjuruhan seperti itu. Itu adalah salah satu yang bisa kita lihat bahwasanya akhlak kita, perilaku kita itu tidak sesuai dengan Pancasila. Nek kalah mestine menerima. Awalnya dari situ. Hanya oknum beberapa supporter saja yang tidak terima dengan hal-hal tersebut akhirnya menjadikan luar biasa 187 orang meninggal. Ini tragedi yang paling luar biasa, terbesar nomor 2 sedunia. Bayangkan meninggal gara-gara sepak bola. Dan apalagi sampai hari ini yang terkena gas air mata itu matanya itu masih nyesau nemu geteh istilahnya gitu ya, sampai hari ini. Itu luar biasa sekali. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Kita hubungkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Di garis bawahi, keselamatan dan kebahagiaan. Cah sekolah mestinya ya bahagia. Biasanya kalau takut dengan sesuatu hal, ini yang jadi luar biasa bagi kita. Gurunya sekolah. Nah, sekarang Bu, saya buka sedikit aja. Di guru penggerak ini sudah diajarkan cara menangani siswa yang kurang, tanda kutip bocah nakal, tanda kutip biasa nakal. Itu nggak boleh langsung gurunya langsung masuk gasak. Iya. Ada cara-cara yang harus kita lakukan di modul 2 yang kemarin, sebentar lagi ada loka karya lagi. Itu adalah kemarin sudah dipraktekkan juga. Namanya kita ada coaching dan coaching. Coaching itu apa? Coach pelatih, coach itu orang yang dilatih. Tetapi bukan segalanya dari kita, tetapi dari siswanya bisa menimbulkan kesadaran tinggi untuk memperbaiki kesalahan itu. Terus lagi, langsung saja, filosofi ini saya hubungkan dengan visi guru penggerak. Mendidik ibarat melukis dalam kanvas kehidupan setiap murid. Murid diibaratkan kanvas, berarti sudah ada medianya. Maka setiap murid dengan segala keunikan yang dimiliki, maka sebagai pendidik akan mudah fokus pada potensi dan kekuatan yang dimiliki murid. Untuk itu, asesmen awal sangat penting dilakukan di awal pembelajaran. Jadi mestinya guru, saya itu harus meneliti bocah satu-satu, dia itu potensinya kemana. Ini sudah saya coba kemarin, sewenang bocah-bocah. Artinya apa? Anak memiliki potensi yang berbeda, gaya belajar yang berbeda. Saya tulis, saya pinjam 3 laptop kalau nggak salah kemarin. Itu saya anggap sing seneng nulis, saya kasih tugas menulis saja. Yang bisa berwawancara, mereka akan mewawancarai Pak Bati dan Pak Yanto kemarin. Itu yang bagian wes orono Melayu boleh cuma wawancara saja. Yang pintar IT, mereka bertugas untuk menginput laporannya di pakai Microsoft PowerPoint yang semula anak-anak tidak bisa. Ternyata Pak enak ono sing nganggo sitok-sitok ngene. Ada yang takut pegang mouse itu gemeter gini agak. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah luar biasa.
Sedangkan budaya sekolah tercipta dan kompetensi dan visi pendidik juga berfokus sebagai pemimpin pembelajaran. Kita adalah pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin sekolah ya, pemimpin pembelajaran. Maka jenenganlah yang nantinya akan menjadi orang yang paling utama untuk bisa berhasil atau tidak. Dengan membiasakan dan sugesti positif akan terbentuk budaya dan potensi positif juga. Kalau gurunya positif, saya yakin siswanya juga akan positif. Ini kejadian benar Bu. Ada kasus kemarin dan Pak Matum belum belajar tentang restitusi. Itu terjadi, ada anak tanda kutip sudah dicap belabel nakal. Tidak sengaja pas Bu In kalau nggak salah waktu itu ada tugas di luar, bocah ini gelut, padahal kesingkap sedikit. Siang perempuan, anak perempuan itu madunya luar biasa. Aku ini termasuk adalah pelecehan seksual. Dibuka, digerayani, padahal tidak. Nah, karena yang dilabel nakal tadi anak laki-laki beberapa tadi berlabel nakal, mohon maaf, label ya bukan anaknya nakal. Kita emosi, nggak ada orang, saya dan Bu Rika wes metenteng mau bojone komandan. Keras Pak, langsung Pak, anaknya mau ya nggak ada fisik, nggak ada, dimarahin dengan verbal. Akhirnya kita dengan bersabar, ini Bu Faris ini yang jagonya, dengan sabarnya menenangkan kita. Itulah gunanya sesama teman, menenangkan kita lah. Itu ternyata di ilmu ini ada namanya restitusi. Jadi kita yakinkan si A dan si B untuk menanyakan kebenarannya kayak gimana. Kedua-duanya ditanyakan, ternyata tidak kesenggol. Lumancene waktu itu ya memang agak ada pertengkaran, tapi tidak sampai nyingkap sampai gerayan. Pikiran saya sudah tidak Bu waktu itu. Perempuan, anak perempuan digerayan, waduh, deg-degan. Bu Rika langsung emosi tinggi. Iya, benar-benar emosi tinggi. Dan ketika ada 3 guru yang mendampingi anak-anak tersebut, terus akhirnya saling memaafkan. Saya lihat ada CCTV dan itu betul, mereka jujur. Mereka ternyata jujur, si laki-laki tadi yang belabel nakal. Oleh sebab itu jangan sampai melabeli seseorang langsung wes nakal, wes mesti salah. Nah itu yang jadi PR kita. Itu menjadi PR kita. Ini harus kita perbaiki lagi. Oke, lagi. Prakarsa perubahan itu apa? Yaitu prakarsa atau manajemen perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Inti inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkan. Kalau di sini dulu sudah sangat banyak hal-hal yang baik yang telah diberikan oleh Bu Faiz. Salah satunya adalah sholat berjamaah. Terus yang satunya adalah sholat duha. Dan ini mulai alhamdulillah dari Pak Pringgon ya, dari komite luar biasa dibangun lagi. Terus terang Bu, dulu setiap 1 minggu sekali itu ada istighosah sebenarnya. Setiap 1 minggu sekali hari Kamis itu pasti ada istighosah, pulangnya agak siang. Dan karena tidak cukup musolanya, akhirnya apalagi ada pandemi, hilang lagi itu. Saya mengajarkan bersama guru semuanya saja. Masuk kelas dulu itu nggak ada yang salam. Itu baru berhasil semuanya 3 tahunan kalau nggak salah. Sudah berhasil, kena pandemi, hilang lagi. Halo Pak, itu yang susah buat kita. Iya benar. Kalau itu, nah ini yang baik kita akan lanjutkan lagi, kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi, ada beberapa yang baik. Nah, alur baca ini, jadi hal-hal yang baik tadi kita telaah dengan menggunakan alur baca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, mimpi saya adalah
Prakasa perubahan keinginan saya menumbuh kembangkan, maafkannya terlalu banyak itu, menumbuh kembangkan potensi dan kekuatan siswa. Jadi kodrat alam anak sini itu apa? Kalau anak sini ada yang pintar dalam olahraga, itu yang kita tekan terus dalam olahraga apa? Itu menumbuh kembangkan itu. Jadi sehingga saya teliti lagi dari baca B buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan agar dapat menemukan potensi yang ada pada siswa? Yaitu saya harus mengenali potensi siswa, yaitu kodrat alam, dengan melakukan pendekatan cara belajar. Potensi anak itu kodrat alam, ada istilah dua ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Ini istilah untuk filosofi diajar Dewan Toro, Dewan Toro ya. Kodrat alam itu yang dimiliki siswa itu apa? Bawaannya. Setiap anak kan berbeda-beda. Bu Faiz tahu betul biasanya tentang anak ini tuh pinter kori, anak ini yang pinter hanya hafalan, anak ini yang belajarnya gayanya seperti apa, itu tahu biasanya. Saya sering konsultasi dengan Bu Faiz, tanya, sing pinter sopo Bu, sing kayak gini. Nah, ini seperti ini. Nah, itu yang kita kembangkan di sana. Nah, yang kedua, bagaimana cara efektif untuk mengetahui respon dan aktivitas siswa terhadap pembelajaran? Mengetahui respon dan aktivitas dengan menggunakan angket saat pembelajaran dan setelah pembelajaran berlangsung. Jadi akan saya tanya dengan menggunakan angket, anak-anak saya kasih, sampai kayak belajarnya kayak gimana tuh Cung? Nah, sampai kepengen apa? Karena gini, yang saya temukan kemarin, saya itu kan senang IT Bu. YouTube saya juga banyak sekali pembelajaran tentang IT. Ternyata yang saya kira saya sudah baik, ternyata salah besar saya. Tak tampilkan video. Ternyata tidak semua siswa itu senang dengan pembelajaran video saja, itu tidak semua. Itu yang saya telah kemarin seperti itu. Sehingga harus ada perubahan, bahwasanya media pembelajaran bukan hanya satu. Apa yang saya lakukan, ada anak yang suka dengan audio, ada yang visual, ada yang audio, ada yang suka cuma membaca saja. Ini kelemahan kita adalah satu, membaca tidak punya purpose. Saya sudah selama di sini mengajukan dengan Pak Gurdopo dulu, sampai hari ini tidak dapat. Dan Pak Narko dengan tanda kutip kendele mau dihapus semua itu Pak Tunggu. Jadi itu akan dihapus, akan diganti dengan perpustakaan. Oke, kelanjutannya A. Ambil pelajaran. Pertanyaan saya, aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menemukan potensi siswa? Yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi kodrat alamnya. Lanjutannya langsung saja nih. Yang K, gali mimpi. Hal positif apa saja yang didapatkan dan diingat siswa ketika potensi kodrat alam mereka nampak? Yaitu saya harus berkolaborasi dengan siswa, merefleksi hal-hal positif yang didapatkan setelah pembelajaran. Selanjutnya mendokumentasikan setiap proses agar diingat siswa. Jadi saya harus sering-sering melibatkan siswa. Kalau dulu guru adalah otoriter ya, sumber dari segala sumber adalah guru. Sampai salah terus mesti gitu. Saya ingat betul waktu SMP, saya mandang guru saya nggak berani. Saya pandang mata guru saya aja nggak berani dulu. Benar, saya nggak berani. Karena memang apapun yang dilakukan siswa, kalau tidak sesuai dengan gurunya, ya salah. Saya itu nggak pernah nyusewu nakal dalam tanda kutip, gelut dan lain sebagainya. Guru-guru satu siswa saja yang ramai. Satu kelas saya baru seumur hidup dikapleng guru saya ya sekali itu. Tapi semoga barokah karena itu mungkin. Ya karena itu sehingga saya harus merubah gaya mengajar saya dan lain sebagainya. Karena memang cita-cita saya dulu ya bukan pengen jadi guru, pengen jadi pelaut dulu memang. Karena belakang rumah juga
Melaut, saya sempat ikut melaut 1 bulan Bu, ikut di sekitar Kalimantan. Nah, saya nggak tahu, mungkin jodohnya diikip, ketemu istri saya, terus akhirnya mau nggak mau mengajar. Dan akhirnya ya harus benar-benar saya dalami, karena suatu pekerjaan kan harus dijadikan sebuah diniati untuk ibadah katanya. Oke, jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memunculkan potensi anak? Yaitu saya melakukan pembelajaran yang melibatkan semua siswa, menumbuhkan kepercayaan diri semua siswa, mengembangkan kemampuan siswa. Ini yang penting adalah saya harus benar-benar menumbuhkan kepercayaan siswa, itu saya benar-benar harus lakukan. Yang terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu saya melibatkan rekan sejawat semua. Alhamdulillah di sini luar biasa, teman-teman saya selalu mendukung dan selalu memberikan semangat untuk melakukan hal-hal yang baik di sini. Menyiapkan instrumen diagnostik untuk siswa, media, dan model pembelajaran yang sudah saya ceritakan tadi. Oke, nah ini sehingga memunculkan mimpi saya, murid saya di masa yang akan datang adalah kehilangan satu guru yang Pak Wid saya dapat jam. Imajinasi tentang murid saya kepingin murid saya itu satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif dan bernalar kritis, inovatif, peduli budaya dan lingkungan, bergotong royong, mandiri dan prestasi. Yang peduli budaya ini, saya sempat berdiskusi dengan Bu Desi dan Bu Rika, karena di IKM ini kan harus ada memunculkan budaya apa yang di penidot ini dan dijadikan pelajaran, diambil positifnya, yaitu kemarin Bu Rika ya. Terus ada lagi, saya minta cerita Bu Rika, sampai saya suruh buat ceritanya. Komiku piye tuh? Terus terang saya kurang paham, karena saya di Tuban, Sidoarjo itu, ya saya belum pernah tahu. Manganan di sana nggak ada. Kota itu jarang Bu, manganan itu nggak ada. Sehingga saya perlu butuh cerita dari Bu Rika, tapi bisa dibagikan. Nah, imajinasiku seperti ini. Tak tunjukkan bocah beriman dan takwa. Ini sudah kita lakukan sebenarnya. Ada anaknya Bu. Saya foto lawas juga karena sudah kita lakukan. Kreatif dan bernalar kritis, inovatif. Dulu anak sering di kelas 6 pasti sering itu praktek untuk bukan kelas 6 aja ya, di kelas 4 malah banyak sekali. Ada praktek-praktek listrik yang dari kentang. Kentang itu ternyata bisa mengalirkan arus listrik. Itu seneng ternyata nih, kalau menurut bocah-bocah. Bergotong royong, mandiri, peduli budaya dan lingkungan. Ini saya harus banyak bekerja dengan Bu Desi ini yang pintar nari. Saya itu nggak bisa nari. Nek wes kon mulang nari bingung aku. Menari, menyanyi itu yang menjadi kesulitan saya. Ini harus saya berkolaborasi dengan guru yang lain. Bu Desi ahlinya. Kalau ngaji saya harus ke Bu Faiz. Nanti kalau media pembelajaran model ke Bu Jum. Untuk budaya sini Bu Rika. Dan saya harus dengan Bu Inati dalam mewujudkan media-media apa yang harus saya wujudkan. Bendera Bos Dwi Aga. Nah, ini saya harus bekerja sama semuanya. Saya memimpikan murid saya unggul sesuai dengan potensi dan profil pelajar Pancasila, beriman dan beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Sekolah saya percaya bahwa murid adalah pemimpin masa depan yang berkarakter. Kami juga percaya murid kami memiliki bakat dan minat yang hebat. Untuk itu, kami sebagai guru harus cermat melihat bakat dan minat anak, karena setiap anak memiliki keunikan.
Setiap anak memiliki keunikan, itu yang perlu digarisbawahi. Unik memang anak. Yang katanya ada beberapa anak saya itu sampai hari ini membaca aja belum bisa. Ada satu anak nek kon moco kewangelan pokoknya, nggak tahu kalau baca Al-Qur'annya. Sami mawon sama. Tetapi dia memiliki keunikan yang berbeda dengan teman yang lain. Ternyata ketika saya taruh di depan, dia berusahanya luar biasa, punya keinginan untuk mengerjakan, asalkan satu, saya harus di dekatnya dia dan mendampingi terus. Itu sih susah kadang saya, karena yang lain harus popak lagi tenan. Kalau nggak bisa, mereka akan panggil dia anak uangnya. Ya gitu. Sekolah saya mengutamakan kepentingan perkembangan murid dalam proses pembelajaran. Ini pernah saya ada ice breaking ya, seorang bocah bisa ice breaking. Ternyata juga penting. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah calon pemimpin bangsa dan belajar adalah bekal untuk menggapai cita-cita mulai tersebut. Jadi menurut saya seperti itu. Guru di sekolah saya yakin untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menanamkan profil pelajar Pancasila. Ini ada boyband ya. Saya sengaja nggak tahu kok dicoret ini nggak kelihatan. Lah ini ya Bu Desi lagi. Bobu. Guru di sekolah saya paham bahwa setiap murid seperti benih-benih tanaman dan guru sebagai petani. Itu filosofinya ya. Jadi guru di sekolah saya sangat memahami minat dan perkembangan anak itu berbeda. Maka tugas guru dalam membimbing dan menggali potensi murid dengan penuh kasih sayang. Ini yang perlu kita kembangkan lagi. Sehingga ini visi saya, mewujudkan murid yang berprestasi, berkarakter dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berbudayanya ini apakah termasuk bisa dihapus atau tidak Pak? Mewujudkan murid yang berprestasi, berkarakter, karena sudah ada profil pelajar Pancasila, budayanya tidak perlu ya. Yang hanya berprestasi ya sesuai gitu ya. Maaf, ini yang perlu saya benahi ya dari visi saya. Karena profil pelajar Pancasila sudah mencakup berkarakter dan berbudaya sehingga tidak perlu. Nah, ini perlunya kita diskusi di sini. Nah, saya hubungkan langsung dengan visi dan misi SDN Penidot 1. Dari Bagja, dari mimpi-mimpi saya tadi, saya sesuaikan dengan visi yang ada di SDN Penidot 1 ini. Menurut jenengan, apakah sudah sesuai atau tidak? Terwujudnya warga sekolah berarti semua yang intak. Apa intak tadi? Iman dan takwa, berkarakter mulia, sakjane ya padha. Intak dan berkarakter mulia sama. Berbudaya, terlindungi. Ada tambahan terlindungi. Yang saya tahu sekarang sudah tidak ada lagi kasus seperti dulu. Saya baru masuk, saya ingat ngajar kelas 6 menggantikan almarhum Pak Sinten, almarhum Pak Sunarji. Saya baru masuk di sini 2 bulan. Anak tengkar pulang. Ayahnya, saya lupa ayahnya siapa, kesini bawa bendo, masuk ke ruang saya Pak, langsung masuk, bocah di kamar sok saya, karena di depan tidak pernah ada seperti itu. Abik gemeter terus terang, saya tidak pernah tahu orang bertengkar secara langsung, saya tidak pernah. Itu langsung di kamar, loh Pak, maksudnya piye? Anakku bertengkar menih, yo pun boten ngeten. Nah, alhamdulillah dulu nggak sampai yang di itu tidak terima, tidak, hanya kita bicarakan dengan baik. Itu pernah seperti itu.
Jadi saya kejadian 2 kali di sini seperti itu. Yang kedua miskomunikasi ditatang gelut. Kaget tahu nek kene ditatang gelut, ternyata mendem Pak. Mendem, tapi kalau ketemu sekarang itu izin dengan saya. Selalu, tapi sekarang selalu menyapa saya. Saya nggak mau menyebut orangnya karena benar-benar dia mau mukul dipegangi istrinya. Pak izin, Pak izin. Karena miskomunikasi saja. Berprestasi, terampil, kompetitif, berwawasan kebangsaan dan impact serta lingkungan hidup yang sehat. Ini tambahan lingkungan hidup yang sehat ini adalah terkait dengan 2017. Dulu SDN Pendidikan 1 ada yang namanya Adiwiyata. Dulu tidak ada lingkungan hidupnya sehatnya, tidak ada. Adiwiyata itu mengajarkan kita tentang lingkungan-lingkungan. Jadi lingkungan ini benar-benar kita manfaat dengan baik, sampai limbah dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, menyadarkan warga sekolah agar bisa memanfaatkan beberapa lingkungan ini dengan baik. Memanfaatkan bagaimana? Ya artinya kita harus hidup bersih. Kalau ada botol yang tidak bisa dipakai, kita harus daur ulang dan sebagainya. Oleh sebab itu dulu di sini ada yang namanya biopori. Ternyata tidak berhasil karena tidak bisa menyerap dengan baik di sini. Kalau nggak salah ada dulu Pak Yanto yang terus diuruk di mana mulai badan. Tidak jadi. Ya diuruk dan di sana ada. Ya, saya minta urun rembuknya menurut jenengan. Perlu tambahan atau tidak? Intinya ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa to profil pelajar Pancasila itu? Ya, ini. Nah, dalam visi misi, kalau visi saya tulis profil pelajar Pancasila. Mulanya tadi direvisi, tidak perlu Pak budayanya karena sudah masuk. Nah, tadi kalau visi SDN Pendidikan 1 tidak dituliskan secara eksplisit profil pelajar Pancasila, tidak apa-apa, tapi harus di dalamnya harus sudah mencakup ini. Kalau menurut saya sudah bagus Pak Nargo, sudah sesuai. Tetapi kalau jenengan punya ambisi, punya mimpi yang lain, monggo diutarakan saja. Alhamdulillah, saya bingung. Kayak nek muridku Bu, muridku nek mau meneng wae aku asli bingung. Iki mudeng apa terus. Apa tak jak permainan kok ya wis sawangane, waktunya hanya sedikit. Ada tambahan mungkin? Nih, visinya nih Pak. Dalam berarti impactnya tidak perlu atau bagaimana? Karena sudah berkarakter mulia. Tidak perlu. Enggak, saya tanya. Salah siji betul sama Bu. Salam Allah. Terwujudnya warga sekolah yang intak, berkarakter mulia, atau sekolah yang berkarakter mulia, berbudaya. Ini yang jelas, ini tidak harus sekarang. Sekarang hanya memberikan wawasan bahwasanya oh sekolah itu perlu yang namanya visi. Oh visinya sesuai dengan potensi yang ada di sekolah kita. Oh ternyata harus berpihak pada siswa, yang jelas itu. Berpihak pada siswa, jangan berpihak pada gurunya. Ini kan semuanya ke siswa sebenarnya. Misalnya langsung mengatakan terwujudnya warga sekolah yang berkarakter mulia. Yeah.
berbudaya, terlindungi. Itu sudah profil pelajar Pancasila itu sudah. Kita kan Iya. ada utama dan kawan kuliah. Ya oke. Ya itu bisa nanti. Kalau impaknya dirampingkan di Ya. angkat. Jadi kenapa sekalian saya mungkin ada perlu direvisi, karena setelah kita juga terkena tahun ini itu adalah terkena akreditasi, dan ini pasti melibatkan jenengan, nanti akan diundang ditanya oleh tim karena 2 hari gurunya. Kalau dulu itu harus semuanya administrasi saja, sekarang tidak. Saiki kudu kabeh ngono, harus terlibat. Gurunya sekarang harus dilihat mengajar selama 2 jam, itu dilihat betul. Wes betul tora mulai ngajar. Yang ngajar ini yang tidak bisa mengelak Bu Faiz ini. Karena 1 guru mapel, 1 guru kelas. Nah, 1 guru kelas ini siapa terserah. Kalau saya siap aja, Bujum itu selalu siap. Ya, karena dari dulu anyar-anyaran K13 yang berani dulu ya Bujum itu, yang saya tahu. Kalau saya lebih pede kalau ngajar bahasa Inggris namanya. Saya sering dulu di Alia itu nek pengawas saya supervisi, ya siap. Ngajar apa bahasa Inggris? Ramudeng wae kok. Sudah punya pandangan ya tentang visi ini ya? Yang jelas itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya memberikan wawasan bahwasanya sekolah kita harus kita perbaiki untuk yang lebih baik. Bukan hanya sekolahnya, yang terutama adalah siswanya. Kenapa harus diundang? Semuanya harus paham betul apa toh yang harus kita lakukan ke depan untuk siswa kita. Jangan sampai hanya sekedar mengajar untuk duit dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sudah P3K, ASN semuanya, tidak ada bedanya. Bedanya mau Bujum gak duwe pensiunan, saya punya pensiunan. Hanya itu saja. Sehingga alhamdulillah kalau di sini luar biasa. Dulu Bujum baru gaji 300.000, pulangnya juga jam 3. Sekarang nolnya ditambah 1, ya pulang tetap jam 3. Jadi tidak ada bedanya. Kalau saya membandingkan, kalau boleh dibandingkan, saya itu setiap ngajar di sekolahan itu hampir sama seperti ini. Dulu di Gedung 5 juga sama. Sekarang ternyata di sini juga sama. Sangat luar biasa, mempunyai kepala sekolah yang selalu mendorong kedua-duanya untuk yang lebih maju lagi. Mungkin itu Pak Matung penguatannya bisa diberikan untuk lebih lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Nator, selaku kepala Pember, tadi selanjutnya kita mendengarkan paparan visi sekolah yang diserahkan yang visi guru penggerak. Ketinggalan lah, obat katanya harus betul. Bahasanya terlalu harus benar begini. Memang di sini setelah yang terlibat, tapi gampangannya, cara mudahnya itu bagaimana agar sekolah itu punya pedoman untuk maju berdasarkan visi misi. Tentu saja dengan itu tidak ada cita-cita bagaimana agar misalnya punya anak, bagaimana agar anak saya itu begini, maka dari awal sudah punya bayangan begini. Kalau dia harus sekolah di
SMA, SMP, kuliah gitu, pengen jadi pengusaha ya harus disesuaikan. Itu namanya visi misi menyesuaikan dengan rencana. Pengen anaknya jadi kiai tapi tidak pernah dipondokkan, ya itu kan sakit. Ibaratnya ngoten. Pengen anaknya jadi polisi kok dilebokne pondok ya ora iso. Ibaratnya begitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang digambarkan, diharapkan dan dengan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Secara umum ngoten sampun saya mungkin tergantung dengan sesuai apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Romi terkait visi misinya. Nek menawi wonten nggih silakan memberikan masukan nyantai mawon boten usah buku-buku boten usah berarti biasa mawon. Mbak sinten Mbak jenengan? Sritiani Mbak. Sinten? Sritiani. Oh, nggih lagi eling. Lagi eling. Muridnya dia Pak. Nggih. SMA. Turunnya sama primo. Kalau sering disapa mulai kula kadang supe soalnya nggih kok itu ngoten dari Tambah imut ini. kula kan melungsungi dados nggih. Maksud nggih biyen mawon nggih. Nggih mekaten monggo Pak Roni dilanjut kalau memang bisa dilanjutkan nggih monggo, kalau dianggap cukup nggih bisa diakhiri, nanti untuk tindak lanjutnya bisa didiskusikan di forum yang lain. Matur nuwun. Tadi sudah dibuka bahwasanya kalau ada mungkin jenengan unek-unek ternyata kok sungkan nomor ini, tulis mawon surati wis gak apa-apa insyaallah. WA tidak apa-apa. Tapi nanti kalau memang ada sesuatu yang mengganjal yang perlu dibicarakan, nanti kita bicarakan lagi ke depannya. Ya, pengen apa? Nah itu yang harus. Pak Yanto mungkin ada tambahan, Pak Pringgo cukup. Iya lah. Iya, catatannya wakeh kok. Wonten Bu. Sampun. Sementara itu ya mungkin kalau ada tambahan yang lain monggo nanti bisa dibicarakan ke depannya lagi. Yang jelas itu mimpi saya seperti itu. Anak itu bukan hanya kemampuannya saja yang ada, tapi karakternya yang paling utama. Sehingga ada satu hari biasanya saya itu ngomong pakai bahasa Jawa. Sampai matematika ya, itu pakai bahasa Jawa. Satu anak yang berusaha terus sampai sekarang walaupun anaknya agak bawel sedikit itu Yongki. Dengan saya itu ngomongnya selalu berusaha pakai bahasa Jawa. Itu yang saya senang. Ya memang kalau walaupun kemampuannya nggak pinter-pinter amat, memang nggak pinter, tapi saya senang dengan anak-anaknya seperti itu. Saya harapkan semuanya bisa sesekolah bisa mengadopsi seperti itu. Kenapa? Bahasa Jawa biasanya itu akan berpengaruh pada karakternya juga. Nek basa Jawane uapi iku api ngomeng duwe basa Jawa iku wangel. Habis ketoprak. Iya. Itu saya mulai dari cerita anak saya saja. Saya mulai mau berbahasa dengan anak saya juga baru kok Bu. Anak saya itu kalih dosa limo selangkung itu gak ngerti. 25 ya sama seperti Dava itu putrane Bu Desi. Saya kenal Dava itu karena dulu pernah tinggal di seperumahan dengan saya. Main di musola sering tak bedoni terus. Jongi piro 25 persis anakku ya Allah. 25 selawe selangkung mboten ngertos. Ya cekap semanten mbok pilih wonten kalepatan yang ngapunten ingkang kathah nggih menika yang saged kula aturaken nggih nek wonten napa kemawon jenengan diskusikan terus nanti bisa berupa surat atau apa bisa saya terima. Pun boten wonten malih ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pendampingan individu CGP Angkatan 5 Kabupaten Tuban dari Bapak Ahmad Zamroni sudah selesai.
Mudah-mudahan dari yang disampaikan tadi kita banyak belajar dan juga banyak mendapat ilmu yang baru yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya mengucapkan akhirul kalam, saya di sini sebelumnya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kehilafan dari kata-kata saya yang baik itu saya sengaja atau tidak, ada yang membuat hati jenengan sedaya sakit hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran jenengan sedaya mau menghadiri undangan dari Bapak Abdi pada acara siang hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tidak